Kalau dan ini terbukti sampai saat ini Pura Gumangnya masih ada, dan kemudian juga masyarakat masih menghormati dan masih melaksanakan, dan bahkan mungkin masih meyakini dengan kuat gitu tentang keberadaan Pura Gumang ini. Apa ada perbedaan Guru? Artinya ketika dulu masyarakat yang dulu mereka ke sana melakukan pemujaan, kemudian dengan penyatuan dan kolaborasi antar keyakinan. Nah, sekarang seperti apa Guru? Karena kita kan sudah menjadi satu istilahnya, tidak lagi melihat hal-hal itu sebagai satu perbedaan. Nah, sekarang belakangan ini perkembangannya itu kan tentunya dinamis ya. Tantra itu dinamik sesungguhnya. Jadi ada saja perkembangan selanjutnya yang kadang kalanya pura itu atau tinggalan itu tidak difungsikan sebagaimana dulu. Misalnya di Pura Gumang, justru yang menarik itu sekarang ya banyak sekali orang-orang meyakini tempat itu sebagai tempat suci untuk memohon keturunan. Jadi banyak orang yang datang ke sana untuk melakukan persembahyangan dan pemujaan untuk memohon keturunan atau generasi penerus ya, untuk melanjutkan keturunan atau generasi berikutnya. Kalau menurut saya, Mbak Dwi, rasanya itu sesuatu yang relevan ya. Karena kalau kita merujuk pada filosofi lingga dan yoni, karena di sana itu kan ada tinggalan berupa lingga yang tertancap di tanah itu ya. Nah, bisa jadi keyakinannya adalah berorientasi pada filosofi penyatuan antara lingga dan yoni. Jadi penyatuan itu tentunya melahirkan konsep penciptaan alam semesta beserta dengan isinya. Bagaimana lingga itu adalah mewakili aspek purusa, kemudian yoni mewakili aspek prakrti. Nah, kalau dalam filsafat Samkhya, proses penciptaan itu diawali penyatuan dari dua unsur ini, yaitu purusa dan prakrti. Nah, kalau kita ke Siwa Tattwa merujuk bahwa proses penciptaan itu diawali dari pertemuan dua unsur atau dua tatwa, yaitu cetana dan acetana. Bisa jadi cetana itu adalah lingganya, acetananya itu adalah yoninya. Jadi ketika unsur kejiwaan bertemu dengan unsur material, kemudian kita bawa lagi ke dalam tatanan fisik kita, di mana kelahiran manusia itu diawali dari pertemuan antara sperma dan ovum. Nah, kemudian sperma itu dihasilkan oleh penis, ya, kemudian bertemu dengan vagina, sehingga terjadilah penciptaan manusia. Nah, gambaran-gambaran sederhana itulah yang diyakini dan dipercayai oleh masyarakat mungkin dari dulu sampai dengan sekarang, tetap berlanjut kepercayaan itu meskipun wujudnya yang berbeda atau bentuk dari kepercayaan itu yang berbeda. Tapi secara prinsip, secara spirit itu menunjukkan nilai spiritual yang sama. Makanya ketika muncul sebuah emik atau kepercayaan bahwa tempat itu adalah difungsikan untuk memohon keturunan, adalah sesuatu hal yang wajar dan nyambung dengan makna filosofi yang di sana. Nah, mungkin Hidup Betara Sesuwunan yang berstana di sana memperagan siwa, memperagan sakti, atau boleh dikatakan memperagan purusa, memperagan prakerti. Nah, ini dipuja, disatukan ya dalam perwujudan siwa dan perwujudan Buddha ya, feminim dan maskulin, serta yang seterusnya itu dipersatukan dan dipertemukan, maka lahirlah penciptaan, dan dalam hal ini manusia itu akan terlahir. Di samping itu, selain ada kepercayaan itu, Guru di sana juga
menurut kepercayaan masyarakat sekitar dan masyarakat lainnya, bahwa hutan yang mengelilingi Pura Gumang itu diyakini tumbuh tanaman obat-obatan yang bisa difungsikan sebagai obat. Kemudian hutan yang di sekitarnya itu pula banyak tumbuh tanaman-tanaman yang bisa diperuntukkan sebagai sarana upekara atau sarana melakukan ritual yatnya. Makanya di sekitaran hutan di Pura Gumang itu dijaga dengan baik dan terjaga dengan baik sehingga kelestariannya tetap terjaga. Uniknya lagi, pura itu kalau pura pada umumnya mandalanya itu kan ada trimandala. Jadi niste, madya, utama. Nah, di Pura Gumang itu sendiri pintu masuk pura itu ada 4 mewakili orientasi arah. Jadi ada bisa masuk dari arah timur, dari arah selatan, barat dan utara. Nah, ini mungkin dihubungkan dengan catur ya. Catur pala ya. Jadi bisa dihubungkan dengan konsep catur pala. Nah, jadi pintu masuk yang jumlahnya 4 ini bisa pula mewakili dari beragam kepercayaan, dari beragam keyakinan untuk bertemu pada satu titik ya, itulah di Pura Gumang itu sendiri. Luar biasa sekali penjelasannya, Guru, dalam artian bahwa kita menambah wawasan kita bahwa tentang bagaimana leluhur kita sebenarnya memiliki keluhuran budi ya, betul-betul memahami bagaimana perbedaan, bagaimana hidup berdampingan dan harmonis, dan itu tidak hanya secara istilahnya wacana saja, tapi betul. Ini sudah muncul mewujud dalam bentuk keyakinan itu kan sudah terdalam sebenarnya. Artinya kita dengan keyakinan kita bagaimanapun tidak akan bisa berubah gitu, dan leluhur kita tuh bisa melakukan itu, melebur, menjadikan satu dan merukunkan kita semua di sini tanpa harus melihat latar belakangnya. Ya, dan benar Mbak Dwi, nilai itulah yang mesti harus kita munculkan kembali di tengah situasi dan kondisi zaman sekarang. Di berbagai belahan dunia itu permasalahannya selalu berakar pada perbedaan-perbedaan. Misalnya radikalisme agama, kemudian radikalisme kesukuan, perbedaan warna kulit yang kemarin kasusnya di Amerika itu ya, dampaknya sangat luar biasa sekali. Nah, nilai-nilai apa yang ada di Bali, di Nusantara secara umum dan Bali khususnya merujuk lagi pada Pura Gumang, inilah mesti harus dimunculkan. Nilai-nilai inilah yang mesti kita gali kembali dan bisa dijadikan refleksi di dalam kita berkehidupan dan bernegara. Kan ini yang penting. Dan masyarakat Bali tentunya, masyarakat Hindu pula atau masyarakat Nusantara ya, tinggalan-tinggalan inilah jangan dipandang hanya sekedar tinggalan secara artefaktual, tapi ada simbol-simbol, ada simbolisasi magis yang mengandung nilai-nilai tertentu yang bisa kita ambil, yang bisa kita munculkan kembali di tengah peradaban sekarang ini. Untuk memperkuat kebinekaan kita, bahwa keanekaragaman itu adalah indah. Dan sebagaimana yang Mbak katakan tadi, ya, keanekaragaman itulah yang menyatukan sesungguhnya kita, sebagaimana tercermin di Pura Gumang itu. Kan indah sekali puranya. Dan kita masuk ke sana itu seperti kita memasuki peradaban yang lampau,
terlebih kita melakukan meditasi. Maka dari itu kami dari Tantra Sastra ya Mbak ya merekomended sekali tempat ini ya, Pura Gumang ini untuk semeton sedulur bisa melakukan tirtayatra, meditasi atau memohon pemberkatan, bahkan mungkin bisa mengakses sesuatu portal energi tertentu, bahkan mungkin pengetahuan yang tersimpan dengan sangat rapi di tempat ini. Karena ini tempatnya luar biasa, Guru. Artinya pertemuan-pertemuan yang dilakukan di sana pastinya merujuk pada satu pembicaraan yang penting. Pembicaraan ini juga memiliki info, misalnya karena namanya pertemuan kan lebih dari berapa orang datang dari berbagai daerah. Betul. Kemudian mereka masing-masing menyampaikan tentang segala sesuatunya, dan secara multidimensional ini terekam gitu dan terakses bagi yang mungkin memiliki ingin mengetahui lebih lanjut dengan bermeditasi di sana bisa saja mengakses portal ini dan mendapatkan mungkin beberapa pengetahuan tentang itu yang bisa kita terapkan diterapkan di dalam kehidupan. Ya, kita bisa kembali lakukan di zaman sekarang gitu. Jadi Pura Gumang itu tidak terlalu jauh sih kalau dari pusat kota. Jadi dan di sana di sekitaran banyak tempat berkunjung juga ya Guru. Jadi kalau yang mau ke sana mungkin bisa merencanakan beberapa tempat untuk dikunjungi juga, dekat dengan Tampak Siring, tempat permandian ya, bukan tempat pelukatan tertempul. Kemudian Mengening, kemudian juga Gunung Kawi, Candi Gunung Kawi. Ya, di sana juga salah satu situs ya, tempat yang luar biasa sekali. Sangat menarik. Nanti kita kalau ada waktu kita akan explore lagi ke sana. Sepertinya diskusi kita udah lumayan. Kita sudah dapat banyak penjelasan dari Guru Ketut Sandike. Nah, kita akan lanjutkan perjalanan lagi, Guru, ke suatu tempat yang tidak kalah menariknya. Dan tentunya masih terkait dengan konsep ya, dengan tema kita untuk menelusuri tinggalan-tinggalan Bali kuno dan kaitannya dengan spiritualitas Tantra. Kita tadi sudah sama-sama mengikuti penelusuran situs-situs Bali kuno di Pura Gumang ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Guru Ketut Sandike dapat memberikan wawasan, manfaat yang seluas-luasnya bagi sahabat semeton Tantra, sedulur Tantra dimanapun berada. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya dengan tempat yang lebih menarik dan unik dan tentunya semakin seru. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube channel